Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya diam. Bercakaplah yang memberi faedah, atau diam lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Diam, tidak bicara, adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Al-Hadis. Terkadang diam itu lebih baik daripada bicara tapi tak dihargai, tak dianggap ada. Lebih baik diam tapi tahu daripada bicara tapi tak mengerti apa yang dibicarakan. Jika sekiranya diam itu bijak, lakukanlah. Tapi ketika bijak itu diinjak, bicaralah agar mereka diam. Terkadang lebih baik diam daripada menjelaskan apa yang kita rasa, karena menyakitkan ketika mereka hanya bisa mendengar tapi tak bisa mengerti. Diam lebih baik daripada dusta, dan kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Lebih baik tersenyum dan diam seolah semuanya baik-baik saja, ketimbang marah dan menangis lalu banyak orang menanyakan mengapa. Mulailah membiasakan diri untuk tidak bicara seenaknya. Lebih baik diam daripada bicara yang tak bermanfaat. Diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata hanya mengandung omong kosong. Bila kamu berkata akan menyakiti hati orang lain, lebih baik kau diam membisu 1000 bahasa. Diam adalah emas, tapi bicara baik adalah berlian. Maka berbuat baiklah. Jika kamu ingin diam, maka jadikanlah diammu itu untuk berpikir. Dan jika kamu ingin bicara, bicaralah dengan bijak. Jangan kamu gunakan mulutmu kecuali untuk 2 hal: diam dan tersenyum. Tersenyum untuk mengatasi masalah, dan diam untuk melewati masalah. Diam ketika marah bukan berarti tak berani melawan, namun lebih kepada menjaga lisan agar tak ada hati yang tersakiti karena perkataan yang menyakitkan. Ketika ada sesuatu yang memicumu untuk marah, lebih baik diam atau tahan diri. Jangan ucapkan apapun, sebab perkataan yang keluar ketika marah akan membuat menyesal di kemudian hari. Tidak semua yang ada di hati harus diceritakan. Terkadang diam itu lebih indah. Sabar itu diam. Diam termasuk kesabaran. Orang yang berbicara tidak lebih warak daripada orang yang diam, kecuali seorang alim yang berbicara pada tempatnya dan diam pada tempatnya. Engkau diam hingga engkau diminta berbicara adalah lebih baik daripada kau bicara hingga engkau disuruh diam. Sahib bin Syahibah, siapa orang yang mendengar ucapan yang dia benci, lalu dia diam tidak membalas, maka terputuslah darinya hal-hal yang dia benci. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jika orang di luar sana berbangga dengan pembicaraan mereka yang tertata rapi dan enak didengar, maka berbanggalah engkau dengan bagusnya diammu." Muhasabah diri. Janganlah tergesa-gesa memuji dan mencela orang lain. Bisa jadi mereka yang hari ini membuatmu bahagia, besok akan membuatmu berduka.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nikmat terbesar yang Allah karunia pada nikmat iman manusia. Tapi kenapa kita sia-siakan karunia Allah dengan lakukan banyak maksiat seolah hidup tidak bertuhan? Begitu Allah tetap buka pintu taubat seluas-luasnya untuk kita kembali padanya. Maka mari kita kembali. Berzikirlah kepada Allah. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Jadikanlah kebaikan yang kita lakukan karena melaksanakan dan menjunjung perintah Allah Azza wa Jalla, walau di mana saja pun kita berada. Berniat untuk menjadi terbaik, memberi nasihat yang baik, meskipun tidak banyak orang yang mengenali dan tidak suka dengan nasihat kita. Cukuplah Allah yang mengenali kita lebih daripada orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, tetapi tetap berdenyut setiap saat hingga kita dapat hidup dan menebar kebaikan pada orang sekeliling kita. Jangan benci diri sendiri. Kita berhak tersenyum ketika orang menghina. Kita berhak bekerja apabila orang memandang rendah. Kita berhak berlari ketika orang menahan. Tidak ada yang salah dengan hidup ini, karena Allah mempunyai maksud mengapa kita terlahir di dunia dalam keadaan ini. Percayalah, kita berada di sini untuk melakukan sesuatu yang hebat yang tidak dilakukan oleh orang lain. Apabila engkau sedikit berzikir mengingat Allah di dunia, niscaya sedikit pula kesempatanmu memandangnya dan kedekatanmu padanya di akhirat. Habib Umar bin Hafiz. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didapatkan dan disebarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf. Manusia memang tempatnya salah dan dosa, tapi sebaik-baik manusia adalah yang menyadari kesalahan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kau pun punya kekurangan dan orang lain punya lidah. Imam Syafi'i. Allah menyayangi orang-orang yang mengetahui kadar dirinya dan tidak melewati batas perjalanannya, menjaga lisannya dan tidak menyia-nyiakan umurnya. Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dosa-dosa selalu menghilangkan kenikmatan, satu kenikmatan demi kenikmatan, hingga tercabut kenikmatan-kenikmatan tersebut semuanya. Said Faqih bin Salim Al-Hasbi. Allah yang berhak memberi hidayah, namun kita berhak untuk mengetuk pintu hidayah dari Allah. Said Muhammad Al-Bakir bin Alwi bin Yahya. Jadilah insan yang bersyukur pada siapapun jua yang hadir dalam hidup kita, karena setiap dari mereka yang dihantar sebagai panduan daripada Sang Pencipta. Maulana Jalaluddin Rumi.